Selamat siang, saya Cecilia Dewi Putri dari kelas Palembang. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan memaparkan hasil kerja saya mengenai ecological theory dan perannya terhadap perkembangan atau teori ekologi perkembangan anak. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan mengenai pengertian teori ekologi. Teori ekologi ialah teori yang memandang bahwa perkembangan anak atau perkembangan individu dipengaruhi oleh konteks lingkungan, di mana hubungan antara individu dengan lingkungan yang dapat membentuk pola tingkah laku individu tersebut. Nah, teori ini diperkenalkan oleh Uni Bronfenbrenner, yaitu seorang ahli psikologi dari Cornell Amerika Serikat, yang tujuannya yaitu untuk membantu individu dalam perkembangan tertentu. Dalam teori ekologi ada 3 sistem lingkungan. Yang pertama yaitu mikrosistem, yang kedua yaitu ekosistem, dan yang ketiga yaitu makrosistem, di mana ketiga sistem tersebut membantu perkembangan individu, yang mana perkembangan tersebut yaitu perkembangan dalam membentuk ciri-ciri fisik dan mental individu tersebut. Nah, yang pertama mikrosistem. Mikrosistem adalah lingkungan di mana individu itu tinggal, yang artinya konteks ini meliputi yaitu keluarga individu, teman sebaya, sekolah, dan lingkungan tempat tinggal. Dalam sistem mikro terjadi banyak interaksi secara langsung dengan agen sosial, yaitu orang tua, teman, dan guru. Dalam proses interaksi ini, individu bukan sebagai penerima pasif, tetapi turut aktif membentuk dari setiap aktivitas dan memiliki peran dalam membangun hubungan interpersonal dengan lingkungan mikrosistem lainnya. Lingkungan mikrosistem ini yang dimaksud adalah lingkungan sosial yang terdiri dari orang tua, adik, kakak, guru, teman-teman, dan lainnya. Lingkungan tersebut sangat mempengaruhi atau sangat terpengaruh oleh perkembangan individu, terutama anak usia dini dan sampai dengan anak masa remaja. Yang kedua yaitu ekosistem. Ekosistem adalah sistem sosial yang lebih besar di mana anak tidak terlibat interaksi secara langsung, tetapi begitu terpengaruh terhadap perkembangan karakter anak tersebut. Subsistemnya yaitu terdiri dari lingkungan tempat kerja orang tua, kenalan saudara, baik adik, kakak, atau saudara lainnya, dan peraturan dari pihak sekolah. Sebagian contoh, penalaran kerja dapat mempengaruhi hubungan seseorang perempuan dengan suami dan anaknya. Seorang ibu yang menerima promosi yang membutuhkan melakukan lebih banyak perjalanan yang dapat meningkatkan konflik perkawinan dan perubahan pola interaksi antara anak. Subsistem ekosistem lain yang tidak langsung menyentuh pribadi anak akan tetapi besar pengaruhnya adalah koran, televisi, dokter, keluarga, dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu makrosistem. Makrosistem adalah sistem lapisan terluar dari lingkungan anak. Subsistemnya, makrosistem ini yaitu terdiri dari ideologi negara, pemerintah, agama, hukum, adat istiadat, budaya, di mana semua subsistem tersebut akan memberikan pengaruh kepada perkembangan karakter anak. Menurut Bert, budaya yang dimaksud adalah subsistem ini adalah pola tingkah laku, kepercayaan, dan semua produk
dari sekelompok manusia yang diwariskan dari generasi ke generasi. Poin yang kedua yaitu mengenai pendidikan karakter perspektif ekologi pembangunan, yaitu pendidikan karakter ini dimaknai sebagai pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan akhlak, pendidikan untuk memberikan keputusan. Keputusan itu dalam bentuk baik dan buruk. Nah, kemudian memelihara apa yang baik, mewujudkan dan menebarkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati. Nah, ini juga ditandai dengan adanya subsistem keluarga. Nah, di sini subsistem keluarga ini berperan besar dalam pengembangan karakter anak. Ada 8 fungsi keluarga menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Yaitu yang pertama yaitu adanya fungsi agama, yang kedua yaitu fungsi sosial, yang ketiga yaitu fungsi cinta kasih, dan yang keempat yaitu fungsi perlindungan, dan kelima yaitu fungsi reproduksi, dan keenam yaitu fungsi pendidikan, yang ketujuh yaitu fungsi ekonomi, dan yang kedelapan itu adalah fungsi lingkungan. Dan yang kedua yaitu subsistem teman sebaya, di mana teman sebaya merupakan salah satu subsistem dari mikrosistem, sehingga bisa berinteraksi langsung dengan anak. Nah, peran teman sebaya ini melalui interaksi sosial baik bisa diabaikan begitu saja, karena pada masa kanak-kanak anak akan lebih mengikuti standar dan norma teman sebaya daripada norma di rumah maupun di sekolah. Teman sebaya memiliki peran yang sangat penting bagi perkembangan anak, khususnya remaja, baik secara emosional maupun secara sosial. Dan yang ketiga yaitu subsistem budaya sekolah. Subsistem budaya sekolah ini yaitu lingkungan sekolah. Nah, lingkungan sekolah adalah lingkungan pendidikan formal yang juga menentukan perkembangan dan pembinaan karakter anak. Bahkan sekolah bisa disebut sebagai lingkungan pendidikan, sebagai lingkungan pendidikan kedua setelah keluarga yang berperan dalam pendidikan karakter anak. Dan yang keempat yaitu subsistem budaya lingkungan. Subsistem budaya lingkungan ini bisa dijadikan sebagai pusat pendidikan, bisa dijadikan sebagai pusat pendidikan karakter. Nah, kelompok individu yang beragam akan mempengaruhi tumbuh kembang karakter anak yang ada dalam lingkungan masyarakat. Idealnya pendidikan karakter dilaksanakan dengan berbasis budaya. Budaya ini yaitu berbasis dengan budaya lokal di mana anak itu tinggal. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa menurut teori ekologi ini tujuannya yaitu memahami interaksi yang dinamis dan kompleks antara individu dan berbagai aspek lingkungannya, yang dapat disimpulkan bahwa perkembangan anak tidak bisa terlepas dari lingkungan dan tidak bisa terlepas dari orang-orang yang terdekat, serta perkembangan anak tidak terlepas dari interaksi antara seorang anak dan dengan lingkungannya. Jika lingkungannya baik, maka anak tersebut akan tumbuh dan berkembang dengan pola pikir dan perkembangan yang baik. Begitupun sebaliknya, jika anak tersebut ditinggal di lingkungan yang buruk, maka pola pikir dan perkembangannya akan berpotensi besar menjadi anak yang buruk. Nah, sekian dari materi ecological theory atau teori ekologi yang saya sampaikan tadi. Selebih dan sekurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.